Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Hafid dalam belajar matematika bersama. Sekarang kita membahas tentang barisan geometri. Nah, apa sih itu barisan geometri? Kalau kemarin kita membahas barisan aritmatika, ciri-cirinya aritmatika ada selisih atau beda. Sekarang kalau geometri itu apa? Nah, barisan geometri itu begini. Jika di antara dua suku yang berurutan, jika di antara dua suku yang berurutan mempunyai ini rasio. Nah, rasio nanti simbolnya adalah R yang tetap. Nah, kita sudah tahu kalau geometri ciri-cirinya berarti ada rasio. Kalau aritmatika ciri-cirinya ada selisih. Rasio itu apa sih? Rasio itu adalah perbandingan. Misal, kita punya suku U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Begitu. Nah, maka U2 per U1, kok bisa U2 per U1? Karena di antara dua suku yang berurutan. Urutannya kan 1 ke 2 kan? Berarti 2 per U1. Itu sama dengan ini. U3 per U4. Maaf, U2. Nah, itu juga sama dengan U4 per U3. Rasionya sama, perbandingannya sama. Berarti bisa saya simpulkan, berarti kalau ini 4, ini 3 kan berarti dikurangi 1. Kalau ini UN, berarti di sini apa? UN min 1. Ini adalah R. Atau apa? Rasio. Berarti perbandingannya itu sama. Jadi, saya tulis di sini, rumus rasio atau R. Rumus rasio atau R itu adalah UN per UN min 1. Ingat-ingat ya, UN per UN min 1. Kalau rumus beda kemarin apa? UN dikurangi UN min 1. Kalau ini per atau dibagi. Itu. Sekarang contoh. Contoh, saya punya contoh di sini. Ada deret ini 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Coba kita identifikasi. Kalau kita pakai aritmatika 3 ke 6 berarti 3. 6 ke 12, oh berarti selisihnya tidak 3, berarti bukan aritmatika. Coba kita pakai geometri. 3 kan berarti U1, 6 berarti U2, 12 berarti U3, 24 berarti U4. Kita ambil coba rasio dari yang pertama. U2 per U1. Kita ambil. U2 per U1. U2-nya 6, U1-nya 3. Berarti hasilnya 2. Coba kita ambil yang U3 per U2. Berarti 12 per 6. Hasilnya juga 2. Nah, berarti karena ini sama, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa rasionya sama dengan 2. Berarti ini termasuk barisan geometri. Ya. Nah, contoh-contoh yang lain nanti bisa kalian pelajari di soal-soal yang akan saya bagikan sekarang. Di barisan geometri itu juga ada yang namanya UN. Menentukan suku ke N. Geometri. Barisan geometri. Nah, UN-nya adalah A
kali R pangkat N-1. Nah, itu ya, ada rasionya, ada R-nya. Saya lingkari biar lebih jelas. Itu adalah rumus UN. Selanjutnya, menentukan suku tengah. Nah, di aritmatika kan juga ada suku tengah kan? Menentukan suku tengah. Kalau suku tengah harus apa kemarin? Harus apa kemarin? Suku yang berjumlah ganjil. Betul. Kalau yang genap tidak ada suku tengahnya. Nah, suku tengah ini tak kasih keterangan, berarti harus yang ganjil. Ya, harus yang ganjil. Berarti bagaimanakah rumus suku tengahnya? Berarti suku tengah UT seperti kemarin ya. UT sama dengan akar A suku pertama dikalikan dengan UN. Dikalikan dengan UN atau ARN pangkat N-1 itu ya. Nah, saya kasih kotak lagi biar jelas. Nah, oke. Selanjutnya, menentukan sisipan. Sisipan. Jika di antara bilangan A dan P, ada bilangan A dan P, seperti kemarin biasa A itu adalah suku yang pertama atau U1, P itu suku yang keberapa ke N gitu kan, disisipkan N bilangan. Nah, N bilangan, maka rasionya, nah rasionya tidak lagi ini UN per UN-1, tapi rasionya itu akan menjadi akar P per A, berarti kedua bilangan itu, tapi di sini N plus 1. Nah, N plus 1. Ya, pangkat akarnya di sini adalah N plus 1. Oke, itu adalah rumusan matematis dari barisan geometri. Ada UN, menentukan suku ke N, kemudian UT, suku tengah, dan sisipan untuk menentukan rasionya. Nah, sekali lagi, kalau barisan geometri, ciri-cirinya adalah rasio. UN per UN-1. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh-contoh berikut. Yang pertama, suku ke-9 dari deret barisan 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, kita mencari apa ini? Suku ke-9. Suku ke-9 berarti U9. Nah, kalau mencari suku U9 atau UN dulu biar hafal rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. Berarti kita langsung saja bisa U9 sama dengan A-nya kan suku pertama ini 2. R-nya, nah kita menentukan rasio terlebih dahulu. Berapa sih rasionya ini? Rasio kan tinggal ini dibagi 4 bagi 2 berarti berapa? 2, ya kan? Ini kan, atau 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2, sama-sama 2 kan? 2. Nah, karena ini 9 berarti ya 9 min 1. Nah, 2 kali 2, 9 dikurangi 1 berarti 8. Ini sama juga 2 pangkat 1 kan? Berarti bisa tak tulis pangkat dikalikan, berarti pangkatnya dijumlahkan. Sama dengan 2 pangkat 9. Berapa itu 2 pangkat 9? Kan berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu kan? Dijumlah 9 kali. Atau kita bisa manipulasi matematika menjadi begini. Ketika pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan juga kan? 3 kali 3 berarti hasilnya 9. 2 kali 2 pangkat 3 adalah 8. Terus ini pangkat 3, 8 pangkat 3, berarti 8 kali 8 kali 8. Berarti kan 64 kali 8, hasilnya adalah
512. Oke, ketemu. Mudah ya. Berarti kunci utama di barisan geometri kita harus tahu dulu yang namanya rasio. Contoh yang kedua. Suatu barisan geometri dia memiliki U1 sama dengan 3. Terus U5 suku kelima 48. Pertanyaannya, berapakah U7 suku yang ke-7 berapa? Begitu. Nah, rasio kan kita harus urutan, tapi ini tidak urutan, ini U1 sama U5. Tenang, tidak apa-apa, jangan khawatir ya. Kita cek saja satu per satu. Kita ambil. Kalau ini sih tidak masalah karena U1 ini kan sama dengan A kan. Yang bermasalah di sini ya, U5. Yuk kita mulai. U5 berarti kan A, R, 5 min 1. Langsung ya. Berarti U5 adalah 48. A-nya kita ambil berapa ini? 3. 5 kurangi 1, 4. Ini bisa kita buat 48 per 3 sama dengan R pangkat 4. 48 per 3 adalah, ya betul, 16. R pangkat 4. 16 itu berapa pangkat 4? Oh ternyata dia 2 pangkat 4. Berarti kita bisa tahu bahwa rasionya adalah 2. Karena ini pangkatnya sama kan. Bisa hilang begini kan. Rasionya adalah 2. Nah kita sudah selesai ini ya. UN itu apa rumusnya? A, R, N min 1. Oke. U7 berarti A, R pangkat 7 min 1. A-nya 3, rasionya 2. 7 kurangi 1. Nah, berapa ini ya? 2 pangkat 6. Kalau 2 pangkat 5 itu 32. 32 kali 2 lagi berarti 64. Berarti 3 kali 64 sama dengan 192. Selesai. Itu adalah contoh-contoh dari barisan geometri. Sekarang contoh selanjutnya kita menentukan suku tengah. Suku tengah kan belum tahu kita. Yuk, barisan geometri dengan U1 sama dengan 3 dan suku terakhir adalah 768. Ditanyakan UT-nya berapa. UT itu adalah suku tengah. Suku tengah rumusnya adalah akar A kali UN. Wah, mudah sekali. A-nya adalah U13 ini suku terakhir. Nah, suku terakhir ini sama juga dengan UN. Berarti adalah 768. Berarti akar 3 kali 768 berarti setelah dihitung 2304. Akar 2304 nanti kita hitung hasilnya adalah 48. Selesai. Mudah sekali bukan? Ini tapi jarang keluar ya, menentukan suku tengah pada barisan geometri. Sekarang contoh yang terakhir, sisipan. Yuk, di antara, ini contohnya tadi ya, saya kasih ini biar jelas. Di antara bilangan 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan. Sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan suku ke-6. Nah, suku ke-6. Disuruh mencari suku ke-6. Yuk kita cari sama-sama. UN, apa tadi rumusnya? A, R, N, min 1. Berarti suku ke-6 berarti U6. Sama dengan A, R, 6 min 1.
Nah, masalahnya kita di sini belum tahu rasionya karena ini sisipan, berarti kita cari rasionya terlebih dahulu. Rasio sisipan adalah akar P per A di sini N plus 1. Oke, rasio sama dengan akar P adalah yang ini, nilai yang terbesar, berarti 192. A adalah suku yang pertama, 3. Nah, ini ketemu berarti U6, berarti A-nya kita ambil 3 gitu kan. Berarti tinggal R-nya. N plus 1, disisipkan 5 bilangan. 5 bilangan ini menunjukkan N. 5 plus 1. Berarti rasio sama dengan 5 plus 1 itu 6. Akar 192 bagi 3. 64. Setelah kita hitung, hasilnya adalah berapa? Ayo, tadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Berarti akar 64 ini 6. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, rasio ketemu 2. Kita masukkan ke sini 2. 6 kurangi 1. Berarti 5. Berarti kita bisa menentukan U6. 3 kali 2 pangkat 5. 32. 32 kali 3 adalah 96. Selesai. Begitulah tadi barisan geometri beserta contoh-contohnya. Sekali lagi, barisan geometri itu kunci utamanya kita harus tahu dulu rasio atau perbandingan. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke deret geometri.